Ya, selamat pagi semua. Saya hari ini mau bicara tentang ketakjuban akan Tuhan. Dan sementara hal ini terjadi dalam kehidupan gitu ya selama berminggu-minggu. Dan tadi saya takjub sendiri. Yang pertama, tidak ada janjian sama para tim PAW, baju kita kembar. Ya, saya ikut dress code. Pak, suaranya yang tidak pas. Kemudian lagunya itu penuh dengan lagu ketakjuban akan Tuhan. Terus tadi bahkan ada kata kagum akan Tuhan. Saya sampai speechless gitu. Sangat meyakini bahwa ada banyak sekali ketakjuban dalam hidup kita terjadi, ya kan? Jadi tadi itu saya takjub sekali sampai, loh kok bisa gitu, nggak ada janjian sama sekali. Pernah nggak sih mengalami hal yang seperti itu? Jadi ada satu masa di mana merasa, loh kok bisa ya? Loh firman Tuhan kok terjadi gitu. Jadi banyak loh lah, bukan lola ya, enggak. Tapi kayak kagum gitu loh, kok bisa ya sesuatu itu terjadi. Nah, mau bicara tentang hal itu. Ada satu waktu beberapa minggu yang lalu saya sempat dengar firman Tuhan gitu ya. Karena saya suka dengar audio Bible. Sambil membaca, dengar. Kemudian ada satu ayat yang sangat sering sekali kita dengar harusnya. Bahkan hafal. Yosua 1 ayat 8. Hafal kan? Hafal. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Sorry, tambah 7. 7 sampai 8. Ya, yang paling sering kita ingat adalah yang ayat 8. Saya bacakan. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengar ayat ini rasanya sudah dari sekolah minggu, saudara-saudara. Saya hafal betulan, dan saya yakin banyak di antara kita yang hafal. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam. Supaya perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Sering sekali mendengar. Tapi entah somehow pada saat itu, saya selalu berpegang pada, kalau kita ikut firman Tuhan, maka tidak ada hukum di dunia ini yang menentang firman Tuhan. Betul ya? Enggak ada. Hukum kasih bahkan enggak ada. Mau selogis-logisnya kita, hukum-hukum di dunia ini, tapi tidak ada yang mengalahkan hukumnya Tuhan. Tidak ada. Ya, kalau dunia kan bilang mata ganti mata, ginjal ganti ginjal. Kok ginjal? Ya sudahlah, ya. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau kau ditampar pipi kanan, berikan. Nggak logis ya toh? Tapi justru pada saat kita melakukan itu, ada banyak sekali kejadian yang akan terjadi. Ada banyak sekali perubahan yang akan terjadi bahkan. Keajaiban-keajaiban terjadi. Ya, jadi pada saat itu saya selama ini berpikir bahwa mereka-mereka yang kita yang ikut perintah Tuhan, tekun, taat gitu ya. Maka by default kita akan mempunyai sikap dan karakter yang akan membuat dunia tunduk. Jadi ada sebab dan ada akibat gitu. Tapi waktu saya baca, kenapa kok dikatakan beruntung? Jadi dikatakan berhasil. Orang yang rajin akan berhasil, betul ya? Pasti akan berhasil. Orang yang skillful akan berhasil, betul kan? Jadi ada sebab, ada akibat. Dikatakan akan berhasil, tapi kok ada beruntungnya ya? Kenapa kok merenungkan firman Tuhan itu bisa beruntung? Saya sangat tergelitik pada saat itu dengan kata beruntung. Jadi akhirnya karena saya tergelitik, saya penasaran, saya cari.
Ya kan? Rasanya ini juga butuh kita latihan semua. Kalau kita ingat sesuatu, ada suatu kejadian yang membuat kita tersentak gitu ya. Dan itu berkaitan sama firman Tuhan, cari, kejar. Karena itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Jadi saya cari saya. Ya. Cari bahasa aslinya, itu banyak sekali di internet. Google is our friend, ya kan? No, our uncle, apapun lah. Okay? Saya cari, ternyata dikatakan di bahasa aslinya ada dua kata. Yang pertama adalah kata sakal. Sakal itu artinya berhasil. Jadi ada unsur sebab akibat di sana. Jadi kalau kamu melakukan ini maka ada hasilnya gitu. Ada sesuatu keberhasilan pada saat kita mengikuti firman Tuhan. Bagaimana cara mengikuti firman Tuhan? Ya harus direnungkan. Kalau nggak direnungkan, kita nggak akan bisa menghidupi. Ya kan? Bagaimana cara merenungkan? Ya dibaca. Kalau nggak dibaca, apa yang direnungkan? Nggak ada yang direnungkan, apa yang dilakukan? Kan balik lagi. Jadi akan berputar seperti itu bukan? Dan akan berhasil. Dijanjikan itu sama Tuhan. Akan berhasil. Tapi ada kata kedua, yaitu kata tasliyah. Yang artinya itu apa yang dilakukan berhasil mencapai sasaran yang tepat. Dan ini tertulis jelas di definisinya itu bukan terkait dengan sebab dan akibat. Bahkan tanpa sebab sekalipun bisa berhasil. Ada suatu keberuntungan di sana. Nah di sini jelas tasliyah itu dikaitkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Pernah melihat orang yang luar biasa pintar tapi dia tidak seberuntung itu dalam hidupnya? Pernah sudah luar biasa tapi kemudian ada hal-hal yang terlepas dari hidupnya? Atau pernah mengalami keberuntungan-keberuntungan yang kita tidak layak dapatkan? Tiba-tiba kita dapat dan kita takjub gitu. Loh kok bisa ya Tuhan? Masih untung ya ada kata Tuhannya ya. Tapi kadang-kadang kan bilang, loh kok bisa? Wah saya ini memang hoki pol. Kan? Ada berhasil dan ada beruntung. Dan keberuntungan itu adalah hal yang cuma Tuhan yang bisa lakukan. Ini rasanya ada kaitannya sama apa yang Victor sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu. Favor. Dari aspek yang berbeda. Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi pagi ini mau mengingatkan itu saja. Ayo renungkan firman Tuhan. Maksudnya renungkan firman Tuhan siang dan malam itu apa? Kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan realisasi firman Tuhan yang buat kita terkejut dalam kejadian-kejadian hidup kita. Kalau kita cukup peka gitu ya, melihat kejadian-kejadian hidup kita dan kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang ada itu, semua yang tertulis dalam Alkitab itu terrealisasi dalam hidup. Contoh, saya pernah ceritakan ini, pergi ke, saya merasa saya sangat beruntung banyak hal. Ya, saya sudah ngomong ini ke beberapa orang, nggak tahu ke beberapa. Saya ini, pokoknya kalau ada sesuatu yang menakjubkan itu saya sering cerita sekarang. Padahal pada dasarnya, saya mau ngomong pendiam, tapi nanti ada beberapa yang perlu kantong kresek untuk. Tapi pada dasarnya introvert sekali. Lebih suka diam. Beneran teman-teman, saudara-saudara. Lebih suka diam. Tapi sejak merasa ada begitu banyak hal yang menakjubkan, gak kuat untuk nahan diri, untuk bercerita. Jadi cerita terus. Dan itu sebabnya kenapa kalau saya merasa melihat banyak sekali cerita-cerita yang, jadi kayak ada kumpulan cerita-cerita. Yang ketemu sama siapapun, ketemu sama mahasiswa, walaupun baru kenal. Kalau ada sesuatu, langsung bercerita tentang kejadian-kejadian yang menakjubkan itu yang pernah saya alami. Sementara ada banyak
Teman-teman mungkin saudara-saudara yang di sisi mungkin enggak tahu harus bercerita apa. Ya toh? Padahal ada banyak loh kejadian, keajaiban yang terjadi. Saya tuh suka nukang ya. Saya sudah pernah cerita rasanya ini, cuma saya nggak tahu yang di sini atau yang di siap. Saya suka nukang, saya suka ngerinde, alat-alat saya tambah banyak ya. Buat sesuatu lah, buat ini dan itu. Enggak layak jual, pokoknya untuk keperluan pribadi. Senang gitu ngelihatnya. Terus ada satu waktu ada pagar, ada sisa pagar rumah yang saya pikir besinya mau saya pakai. Jadi saya gerinde. Saya pakai gerinde, saya beli gerinde untuk gerinde besi ya. Kemudian saya gerinde. Ternyata saya pikir awalnya itu adalah pipa holo. Tahu pipa holo ya? Pipa yang dalamnya lubang, besi, lubang. Kan harusnya gampang. Ternyata itu bukan pipa holo. Itu solid, men. Jadi waktu ngeng gitu. Karena menekan itu tambah lama tambah turun pegangan saya. Terus ada satu waktu tiba-tiba dia kayak cetak gitu. Dan ada sesuatu yang melewati rambut saya. Ternyata gerindenya, putarannya, rodanya itu patah. Cuil. Dan ada yang lewati kepala saya. Bukan melewati kepala saya, lewat rambut saya. Kalau melewati kepala saya sudah nggak di sini. Terus dia menghantam tembok. Bisa bayangkan bagaimana saya deredek nggak keker-keran pada saat itu langsung. Itu kalau turun sedikit, ya. Walaupun saya agak menyesal mungkin ada beberapa potong rambut saya yang hilang gitu ya. Karena ini sudah tipis rambutnya. Tapi kalau turun sedikit, saya sudah nggak di sini, saudara-saudara. Cuma ngelihat, waktu itu langsung teringat bahwa Tuhan itu yang mengendalikan semua. Tuhan yang menjaga. Menjaga yang sedemikian apa, kita nggak pernah tahu. Tapi saat itu saya merasakan pemeliharaan yang luar biasa. Dan maksudnya ya, wah itu saya sampai duduk loh. Di panggung, ada kayak panggung gitu saya duduk. Itu kalau lewat sedikit, saya sudah bersimbah darah rasanya di bawah situ. Di jalan raya itu banyak mujizat, ya toh? Mujizat senantiasa loh di jalan raya itu. Itu sebenarnya karena saya sudah pernah cerita juga. Saya ini ceritanya terlalu banyak soalnya, saudara-saudara. Pernah nginjek orang soalnya, pakai mobil. Jadi agak trauma. Jadi sepanjang waktu sejak zaman berapa belas tahun yang lalu. Kalau sampai satu titik berhasil sampai titik yang lain. Itu saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena sepanjang jalan saya berdoa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan kemarin ada kejadian. Ada beberapa dari teman-teman yang merasakan. Tanpa disadari. Ternyata ban saya sudah tipis. Jadi sempat kempes. Saya bawa pergi ke tambal ban. Kemudian dilihat. Terus Pak ini sudah robek Pak. Ini harus segera diganti. Sudah nggak bisa ditempel. Ini kalau Bapak jalanin terus itu bisa meledak. Kalau meledak itu oleng sudah. Jadi sudah ganti. Tahu nggak? 2 hari sebelumnya ada beberapa anak muda di tempat ini yang bareng saya pergi ke Malang naik tol. Kalau di tol itu kan nggak boleh pelan kan? Kalau pelan berdosa kan? Ngebut juga sih kalau ngelewati batas tertentu. Tapi jalan kencang itu. Kencang kan? Lumayan. Ini ada beberapa saksinya. Dan robeknya ban itu kan bukan 1-2 hari. Rasanya kok saya memang gak terlalu ahli di mobil ya. Saya cuma bisa jejak supaya dia jalan gitu. Supaya jalan gitu aja. Dan itu bukan beberapa hari. Saya yakin sekali itu bukan hanya. Jadi waktu hari. Jadi minta maaf untuk yang ikut ke Malang kemarin. Beneran, gak tahu. Gak tahu. Tapi selamat sampai di Surabaya. Lalu hari sebelumnya, sebelum tambal ban itu, sebelum perbaiki ban, sebelum ganti ban itu. Saya ngajak anak-anak, istri dan anak-anak ke barat. Naik tol juga. Nah kalau naik tol kan kita kecepatan bisa lumayan. Jadi waktu tahu itu, saya ngajak anak saya yang kedua yang masih Ava yang umur 6 tahun.
Itu jalannya sudah pelan-pelan. Pergi ke tempat ganti ban mobil. Cuma melihat bahwa Tuhan itu ada sesuatu. Jadi langsung teringat terkait dengan rencana Tuhan. Tugas, mengingatkan diri sendiri bahwa Roni, kamu punya tugas loh. Termasuk saya akan bilang sama Steyer, Agnes, dan Klo yang ikut ke Malang. Ada tugas sampai tetap disuruh hidup. Kan gitu. Ada ketakjuban-ketakjuban itu. Atau apa lagi? Ada keberuntungan-keberuntungan yang ada. Saya ini dalam segala kelemahan dan kekurangan saya gitu ya. Waktu mendesain, waktu membangun. Tapi somehow sangat beruntung waktu dapat klien. Nggak tahu kenapa. Kalau teman-teman tanya, saudara-saudara tanya kenapa, nggak tahu, saya nggak tahu. Masih baru pertama kali sudah dikasih uang ratusan juta disuruh belanja. Salah beli lagi. Dan nggak bisa kembali. Dan dimaklumi, dimaafkan. Gitu. Nggak tahu kenapa. Ada banyak keberuntungan-keberuntungan itu terjadi. Terus pernah transfer, diminta transfer, saya pernah cerita juga rasanya. Pokoknya saya sering cerita ya. Diminta transfer 80.000, tahu saya transfer berapa? Ke satu yayasan sosial. Saking hebatnya saya untuk menekan keyboard. Saya tambahkan nolnya 3 loh. Diminta transfer ke satu dinas sosial untuk postcard yang dikirim ke rumah. Lalu tante saya bilang, sudah enggak apa-apa, kita ambil saja. Transfer 80 ya, 80.000 masuk. Karena keahlian saya untuk mengoperasikan key BCA dan keyboard, saya tambahkan 3. Dan begitu cepat, enter. Keren toh, keren apanya. Waktu keluar notifikasinya, baru saya lihat, itu enggak salah. 80 juta saudara-saudara. Saya sudah langsung berhitung berapa tahun saya harus bekerja untuk membayar tante saya kembali. Gitu. Itu hari Jumat, malam. Sabtu kantornya tutup. Minggu jelas tutup. Menderita saya selama 3 malam tidak tidur. Tahu apa yang terjadi Senin? Kalau dibilang keberuntungan itu keberuntungan bagi saya. Dan saya kagum sekali karena orangnya bilang, oh iya kami transfer kembali. Ada banyak sekali keberuntungan dalam hidup kita. Ada yang besar, yang tadi saya ceritakan besar mungkin ya. Tapi ada banyak sekali yang kecil-kecil. Kemarin saya cerita sama beberapa orang, di grup pembapaan terutama. Dan ada satu grup yang lain. Anak saya pup, gak bisa pup. Saya gak akan sebutkan namanya supaya kalian tidak. Nanti setelah besar dia bilang, Dedi kamu pernah cerita bahwa kamu gak bisa pup. Kasihan tapi gak bisa keluar barang itu. Sampai keringetan. Kasihan saya. Hanya untuk pup saja kami berdoa tahu. Berdoa di kamar mandi itu. Saya kalau ingat saya terharu. Kenapa? Karena hanya untuk pup saja butuh berdoa. Saudara-saudara, kita bernafas saja, kita butuh Tuhan loh. Ada kejadian besar, keberuntungan yang buat kita takjub gitu ya. Ada kejadian-kejadian kecil yang seharusnya juga buat kita takjub. Karena kita gak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Betul gak sih? Lalu ada perundungan-perundungan. Tiba-tiba kejadian tertentu kemudian kita jadi teringat akan firman Tuhan dan menjadi lebih paham. Seakan-akan Tuhan bilang, kalau yang saya rasakan ya, seakan-akan Tuhan bilang, ini loh Ron maksudnya firman itu. Salah satu dari maksud firman itu adalah ini. Paham gak sih? Kamu loh selama ini gak paham-paham. Gitu mungkin kalau Tuhan gak sadar. Gak sabar. Wah itu kagum. Takjub. Perlu belajar peka untuk itu. Bukan hanya sekedar pagi bangun kemudian tiba-tiba sudah malam. Kemudian tiba-tiba pagi lagi. Terus tiba-tiba malam.
Saya dengan mahasiswa saya sangat sering ngomong masalah waktu. Karena tiba-tiba sudah UTS gitu. Sebentar lagi mereka UTS. Tiba-tiba sudah mau wisuda gitu. Ini ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang saya temui. Tiba-tiba sudah kerja dan sudah bertahun-tahun gitu kan. Banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Ada kesulitan, ada pertolongan. Ada banyak hal. Dan kejadian-kejadian itu seperti sudah diatur gitu loh. Bukan hanya pada saat itu. Bisa diatur jauh-jauh hari misalnya dalam keluarga kita. Sampai ada banyak kejadian terjadi. Karena mungkin sudah diatur. Bukan mungkin. Karena sudah diatur dalam keluarga kita misalnya. Yang terjadi di keluarga kita. Betul gak sih? Kenapa begini, kenapa dulu begitu, kenapa sampai sekarang baru kita ingat. Baru kita sadar. Oh ternyata maksudnya begitu. Kagum sama Tuhan. Lalu atau ini ada satu cerita. Saya belum minta izin sama orangnya tapi harusnya diizinkan lah. Diizinkan kok. Apa bukan Agnes. Loh, bukan. Jadi satu anak muda ini cerita. Dia masuk kerja penuh dengan kemurahan dan kemudahan. Lalu target-targetnya enggak tahu bagaimana bisa tercapai. Enggak tahu ada pertolongan dari sana dari sini. Enggak tahu kok bisa. Kemudian dalam satu waktu atasannya harus memilih antara dua orang. Si senior atau si junior. Semoga yang mengalami sudah cerita pergi ke kelompok 120-nya. Karena saya minta dia bersaksi sebenarnya. Ada satu waktu di mana ada si senior, ada si junior. Atasannya itu harus memilih. Keluarkan yang mana. Karena cuma boleh ada satu orang di posisi tersebut. Lalu ternyata si senior hamil. Dan resign. Lah, hamilnya senior itu tidak ada hubungannya sama si junior, bukan? Lah, betul gak sih? Aneh kan? Aneh dan penuh ketakjuban gitu loh. Hari ini mau bilang sama semua, mau sama-sama mengingatkan. Jadi bukan cuma ngomong, tapi saya juga. Hidup kita itu penuh dengan hal-hal yang sudah diatur oleh Tuhan. Bagaimana cara kita tahu bahwa itu sudah diatur oleh Tuhan? Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau tanpa firman Tuhan maka kita akan sekedar bilang bahwa itu keberuntungan hoki gitu tok gitu. Tidak melihat ada suatu kuasa yang besar. Dan pada saat kita melihat bahwa ada sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Saya kok yakin ya. Tidak ada dari kita yang mampu menahan diri untuk tidak cerita. Jadi poin yang kedua adalah cerita. Tahu gak? Pada saat kita bercerita tentang ketakjuban kita akan Tuhan. Pergi ke satu orang, pergi ke dua orang, pergi sekelompok orang. Dengan penuh semangat. Kita itu sebenarnya sedang dipenuhi oleh api kuasa Tuhan tau. Dan itu akan membakar kita. Dan kita akan menemukan menjadi lebih peka dengan keajaiban-keajaiban yang lain yang selama ini mungkin mata rohani kita tertutup. Bukan berarti bahwa keajaiban itu tidak terjadi. Hanya kita saja yang tidak bisa lihat. Dengan bercerita itu membuka mata rohani kita. Cerita. Jadi harusnya pergi ke komunitas, pergi ke sisi, itu bukan bingung saya harus cerita apa. Pergi ke teman-teman, bertemu dengan teman-teman mahasiswa di kampus, bertemu dengan teman-teman di kantor. Itu gak perlu bingung, itu langsung keluar cerita. Iya kan? Kalau ada yang sakit misalnya. Misalnya saya sakit tertentu. Kemudian siapa? Yosa ada. Yosa pernah mengalami sakit itu dan sembuh dengan satu obat. Masa dia enggak cerita sih?
Jahat ya kalau nggak cerita. Harus cerita. Iya kan? Jadi kita akan cerita kalau kita mengalaminya. Yang jadi masalah adalah kalau nggak bisa cerita, berarti ya dijawab sendiri. Kejadian, keajaiban, kekaguman dan ketakjuban itu seharusnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita akan jauh lebih lembut. Hati kita akan berapi-api. Ayo dibagikan. Oke. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari itu menunjukkan bagaimana Tuhan membuat nyata firman-Nya. Jadi saya mengajak kita semua untuk terkaget-kaget kalau bisa setiap hari. Ya enggak sampai jantungan, enggak. Bukan kaget yang jantungan. Tapi kaget yang kagum. Lalu cerita. Ketikan di WhatsApp misalnya. WhatsApp semua pakai kan ya? Bukan yang tua saja kan saya merasa. Enggak, semua pakai kan? Atau, iya saya jadi insecure. Atau sosmed yang lain lah. Atau cerita langsung. Cari orang untuk bercerita. Ya. Sebenarnya semua kejadian dalam kehidupan kita itu adalah alat Tuhan untuk membuat nyata firman-Nya. Kesibukan kita, pekerjaan, itu ada banyak sekali tangan pekerjaan Tuhan di sana. Kalau kita taat firman Tuhan, mau sesulit apapun, tapi justru ketaatan kita itu yang akan mengeluarkan, menghasilkan sesuatu yang membuat kita takjub. Di tengah kesibukan kita. Integritas, melakukan yang terbaik. Berdoa saat bekerja. Atau lupa? Berdoa pada saat bekerja. Sibuknya sekolah, kuliah. Sekolah sama kuliah sekarang juga sama sibuknya. Ya, jadi kita yang sudah bekerja kita tidak boleh bilang sama anak yang sekolah, kamu aja lo masih sekolah. Nggak bisa. Mereka sama sibuknya sekarang. Dan ada banyak pergumulan juga. Tapi justru dalam pergumulan pada saat sekolah dan kuliah itu, keajaiban itu akan terjadi. Ya kan? Di tengah teman-teman yang baik misalnya. Ada keajaiban. Di tengah teman-teman yang kurang baik. Ada keajaiban. Di tengah teman-teman yang tidak baik. Itu lebih banyak keajaibannya. Beneran. Saat kita taat dan berusaha merenungkan firman Tuhan. Bagaimana menghadapinya. Firman Tuhan akan keluar. Di tengah keluarga. Di tengah keuangan kita mungkin. Ya, kita sering berpikir bahwa uang itu solusi. Sehingga lupa semua. Ingat yang tadi. Justru membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Kemarin saya takjub hal yang lain pada saat mendapatkan perenungan ini. Matius 6:33. Sudah sering juga baca kan? Sering banget baca ini. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada saat saya membaca ini lagi, mendengarkan ini lagi gitu ya. Saya sangat suka audio Bible, saudara-saudara. Jadi sambil dengar, terutama yang The Message. Ya, ini anak-anak sedang saya latih, ayah terutama sedang saya latih untuk devotionnya pakai The Message. Karena cukup mudah bahasa Inggrisnya. Jadi dengar, baca. Dan tiba-tiba saya berpikir, waktu itu tiba-tiba tergelitik untuk bertanya sama Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan bukannya kerajaan Allah sudah.
Bukannya kita sudah dalam kerajaan Allah. Kenapa harus dicari gitu? Betul nggak? Kita kan sudah selamat percaya sama Tuhan. Sudah dipindahkan dari kerajaan gelap pergi ke kerajaan terang. Kita sudah di dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang harus dicari? Kami sudah dalam kerajaan Allah. Terus yang saya dapatkan karena saya berpikir dan bergumul terkait dengan keajaiban-keajaiban ini gitu ya. Yang saya dapatkan adalah banyak yang lupa kalau dirinya ada dalam kerajaan Allah. Mereka yang ada di dalam kerajaan Allah di mana Tuhan itu sepenuhnya berkuasa gitu ya. Kerajaan Allah adalah kan Tuhan sepenuhnya berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mereka yang dalam kerajaan Allah di mana sekali lagi Tuhan berkuasa dalam hidupnya, maka akan mengalami keajaiban-keajaiban. Cuma masalahnya banyak yang lupa. Sehingga cara paling mudah adalah dengan mencari keajaiban-keajaiban tersebut sehingga sadar bahwa dirinya ada dalam kerajaan Allah. Bukan di kerajaan yang lain. Saudara-saudara, kita itu ada dalam kerajaan Allah yang penuh dengan keajaiban. Bukan di kerajaan yang lain. Oke. Waktu saya sudah habis ternyata. Jadi hari ini harapannya cukup sederhana untuk diingat. Yosua 1 ayat 8. Matius 6:33. Ya, alami keajaiban bersama dengan Tuhan. Ceritakan sampai orang-orang di luar sana itu merasa aneh dengan kehidupan kita. Kemudian ajak pergi ke komunitasmu. Cerita di komunitas. Oke? Mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami dan kami tahu kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Ingatkan kami Allah Roh Kudus untuk senantiasa bisa melihat dengan mata rohani kami. Buat kami teringat dan terkagum-kagum. Buat kami tersentak, terkaget-kaget Tuhan. Tapi kaget yang penuh dengan ketakjuban akan Engkau. Tuhan yang pimpin kami masing-masing. Tuhan yang tolong, berkati. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengalami itu. Dan senantiasa bercerita dengan penuh semangat. Biarlah api Tuhan bukan api asing yang membakar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin.